Terima kasih Pak Martin atas materinya yang luar biasa tadi. Kita mendapatkan banyak insight ya Mas Irfan terkait evaluasi rencana strategis, mulai dari definisi dari rencana strategis, kemudian apa karakteristik strategis, teknis, dan juga bagaimana tahap-tahap penyusunan dalam evaluasi Renstra itu sendiri. Nah, kita masuk pada agenda selanjutnya, Bapak Ibu. Eh, Kita akan membuka sesi tanya jawab. Saya akan membuka terlebih dahulu untuk tiga penanya. Untuk teknisnya, bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, bisa klik tombol raise hand dan open mic ketika saya atau Mas Irfan persilakan dapat mengajukan pertanyaannya secara singkat, padat, dan jelas. Atau bagi Bapak Ibu yang berhalangan open mic dapat mengetikkan pertanyaannya di kolom chat Zoom. Nah, silakan Bapak Ibu. Di sini sudah ada. Ini udah ada yang raise hand ini. Pak Sefmu Cawan. Silakan Bapak Sefmu Silakan Cawan Bapak. mungkin bisa menyampaikan pertanyaannya dan perkenalan dari mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Martinus. Bagi saya ini menarik juga ya tentang perencanaan strategis karena di tempat kami juga atau di beberapa BUMN memang sudah menerapkan RJPP. Cuma yang menjadi persoalan pertanyaan saya adalah ketika tadi Bapak menyampaikan tentang evaluasi dan monitoring ya. Kalau ini Pak Martinus, bagaimana menempatkan eh, kelola manajemen risiko pada saat kita menentukan perencanaan strategis seperti ini, Pak Martinus, dan bagaimana memitigasinya ya, Pak. Itu aja, Pak. Baik, silakan Pak Martin. Oke, Pak Chef dari Krakatau ya, Cilegon Pak ya. Ya, dari Cilegon, Pak. Walaupun ini temanya lebih menjurus ke Bangunan ya. kementerian lembaga ya, ke instansi Ya, pemerintah, lembaga. non-profit organization, tapi Pak Chef semangat mendengarkan juga. Terima kasih Pak. Eh, baik, eh, Pak Chef dan Bapak Ibu semua, kita kalau kembali dalam konteks rencana tadi ya, apa sih perencanaan itu tadi sudah didefinisikan di sini, maka secara konseptual saya akan mengatakan bahwa rencana itu adalah yang alat bantu untuk menentukan apa yang harus kita lakukan di masa yang akan datang dengan mempertimbangkan sumber daya yang efisien tadi. Maka satu yang kita substansi atau variabel-variabel di dalam perencanaan itu apa? Nomor satu adalah kita harus menentukan tujuan. Kemana kita mau pergi? Dalam bahasa besar ini adalah visi, misi, arah kebijakan. Dalam konteks yang lebih konkret, inilah bentuk dari sasaran, indikator, dan target. Maka kalau di kementerian, lembaga, dan Pemda itu kan ada sasaran strategis di level kementerian, ada sasaran program di level eselon 1, dan ada sasaran kegiatan di level eselon 2. Intinya sama, sasaran adalah sosoran, ya, result to be achieved. Yang mau disosor apa? Itu mesti jelas dengan indikator satuan pengukurannya dan berapa besar mau dicapai. Jadi pertama, sasaran itu harus memuat objektif atau hasil-hasil yang mau dicapai. Ini yang dijanjikan di dalam di dalam rencana. Yang kedua, sumber dayanya mesti dihitung. Ya, sumber daya kita tahu yang 5M itu ya, money, anggaran, lalu metode, material, mesin, sarana prasarana, apalagi mesin, metode, material, metode, ya, 5M itu. Ya. Jadi dalam bahasa Renstra KL ini yang disebut dengan kerangka kelembagaan, kerangka regulasi, dan juga dan juga
eh, indikasi atau target indikatif dari anggaran yang dibutuhkan gitu. Nah, dua hal ini Bapak Ibu, antara sasaran yang mau kita capai dan sumber daya yang akan diberikan atau tersedia itu mesti berimbang. Jadi ini mesti cocok, kurang lebihnya stabil. Karena kalau enggak, sasarannya besar, targetnya besar, sumber dayanya kecil, itu nafsu besar, tenaga kurang gitu. Tetapi sebaliknya, kalau sumber dayanya besar, sasarannya kecil, maka nanti kalau di kementerian lembaga ada persoalan penyerapannya menjadi merepotkan. Jadi satu dua ini mesti clear, mesti berimbang. Nah, setelah diperhitungkan, nanti kan akan dibicarakan dengan trilateral biasanya ya, antara Kementerian Keuangan, Bappenas sebagai panitia perencanaan dan Kementerian Teknis itu sendiri. Trilateral meeting itu artinya menyepakati keseimbangan antara tujuan untuk dicapai secara efektif dan sumber daya yang akan dianggarkan secara efisien. Maka kalau udah klop, langkah ketiga adalah menentukan tahapan, langkah-langkah kerjanya, urut-urutan kerjanya, ya, proses kerjanya. Nah, dalam proses kerja itulah di langkah keempat yang pertanyaan Pak Chef tadi, kita identifikasi resiko. Identifikasi risiko, ketidakpastian pada hasil, pada proses-proses itu. Jadi ada urut-urutan tahapan kegiatan, dan misalnya gampangnya ada langkah 1, 2, 3, terus sampai 10 ya, sebagai ilustrasi saja. Maka ada sesuatu resiko yang tinggi, kita lihat dari dampaknya maupun dari probabilitas kemungkinan terjadinya. Misalnya di langkah 2 itu resikonya tinggi. Di langkah 5 resiko tinggi, di langkah 10 resiko tinggi. Maka resiko-resiko yang kita identifikasi, yang kita profiling, profil resikonya itu, maka kita perlu di langkah kelima kemudian bicara kontingensi. Jadi ada skenario B dari sebuah rencana yang kita siapkan pada titik-titik kritis di 2, 3, 10 ini yang kita sudah lakukan analisis, identifikasi, dan resiko profilingnya tinggi, maka kita buatkan mitigasinya. Apa yang harus kita lakukan pada titik kritis 2, 3, 10 itu. Jadi di dalam rencana yang baik, persis pertanyaan Pak Chef, terdapat komponen manajemen resiko yang terlibat untuk mengantisipasi keadaan yang sudah kita yang sudah kita assess atau yang sudah kita antisipasi itu sebagai dampak ketidakpastian pada hasil. Itu ya jawabannya Pak Chef. Nanti kalau detailnya itu pasti banyak metode, banyak hal-hal teknis yang bisa kita diskusi nanti di lain kesempatan. Keren sih, bagus Bagaimana banget. Ada feedback atau sudah cukup? Cukup banget, keren banget. Langkah kelima Oke. itu ya. Ya, langkah. Yep. Baik. Baik, Bapak Ibu sekalian, silakan ada yang ingin bertanya bisa raise hand atau jika berhalangan bertanya secara langsung bisa berikan melalui kolom chat, nanti saya dan Mbak Winnie akan coba bantu bacakan. Dipersilakan pada Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya atau berdiskusi terkait evaluasi rencana strategis. Oke, mungkin belum ada yang ingin bertanya ya. Mungkin saya yang coba tanya dulu nih Pak Martin untuk memancing diskusi ya, mungkin ya Pak Martinus ya.
Jadi kan memang sesuai Permen PPN tadi nomor 1 tahun 2023 itu rencana strategis yang sudah ada itu kan harus dievaluasi. Nah, kemudian sebenarnya apa sih fungsi dari evaluasi ini sendiri setelah terhadap penyusunan Renstra berikutnya itu? Kenapa kita harus melakukan evaluasi untuk menjadikan dasar pada saat penyusunan Renstra di periode 2025-2029 berarti ya. Sebenarnya seperti apa sih Pak koneksi antara hasil evaluasi dengan Renstra yang akan kita susun ke depan? Oh, pertanyaannya susah ini. Kenapa kita harus melakukan evaluasi gitu ya? Iya, manfaat. Jawaban sederhananya sebenarnya adalah karena perencanaan dimulai dengan, manajemen itu dimulai dengan perencanaan kan, planning, kemudian itu dikemas dalam sebuah instrumen pelaksanaan yang kita sebut organizing atau staffing, atau menerjemahkan tadi 5 hal itu ya, sasaran, sumber daya yang disiapkan, tahapan kerja, titik kritis atau resiko, dan mitigasinya ke dalam sebuah organisasi pelaksanaan. Itu organizing, maka berikutnya dilaksanakan, berarti bergerak dari hal strategis ke level taktis, nanti ke level operasional, teknis operasional. Jadi pelaksanaan itu kemudian dalam konteks Renstra, berarti yang strategis itu digeser menjadi taktis dan teknis. Nah, artinya pelaksanaan oleh orang lain, oleh unit kerja di bawahnya, berarti kalau kementerian, maka dideploy ke eselon 1 dan eselon 2-nya, dan unit pelaksanaan teknis lainnya. Maka setelah dilaksanakan, tentu pelaksanaan itu harus dimonitor kan. Monitor itu monitoring adalah tadi sudah kita singgung untuk memantau deviasinya, kesesuaiannya, dan kenapa harus dilakukan evaluasi? Karena pada siklus POAC, C-nya kan controlling ya. C sebagai controlling itu adalah bentuknya kita harus mengendalikannya dalam bentuk pengendalian dan pengawasan, maka evaluasi merupakan instrumennya. Sebentar ya, saya sambil cari slide-nya, saya lupa ada di mana itu. Gitu Mas Irfan sementara ya, sambil saya cari. Ya, nggak apa-apa, Pak. Ya, mungkin Bapak Ibu sekalian ingin bertanya juga mungkin bisa raise hand atau bertanya kalau via chat Zoom ya. Tadi sudah. Nah, ini sudah ada pertanyaan Pak Martinus ya. Mungkin saya izin bacakan nih dari Riani AS izin bertanya, apakah ada hubungan antara evaluasi Renstra dengan rancangan Renstra teknokratik? Ini sebenarnya agak mirip dengan pertanyaan saya yang tadi sih Pak. Jadi apakah ada hubungan dari hasil evaluasinya dengan pada saat kita nanti akan menyusun rancangan Renstra teknokratiknya? Seperti itu. Ya, di bab 1 tadi dari apa? Dari sistematika Renstranya, pada Renstra yang baru kan, bab 1 itu substansinya adalah memaparkan kondisi umum, termasuk di dalamnya adalah potensi dan permasalahannya. Nah, kalau kita melakukan evaluasi, hal-hal ini kan sudah tersedia ya, kajiannya atau analisanya atau substansi tentang kondisi umum dan permasalahan ini dari evaluasi periode sebelumnya. Apa kira itu yang ditanya Mas Irfan? Ya, kemudian hasil evaluasi di periode sebelumnya itu berarti digunakan untuk bab 1 itu ya Pak ya, untuk pendahuluan itu ya. Ya, digunakan untuk pendahuluan. Kalau kita lihat kesinambungannya tadi, sebentar. Ya, nah ini hasil evaluasi itu kemudian dijadikan justifikasi kalau on track lanjut, kalau melenceng
lalu ada tindakan korektif ya, yang sumber dayanya bisa dilakukan istilahnya refocusing ya, atau tindakan preventif, sebenarnya ini manajemen resiko juga untuk dilakukan apa namanya, diadakan pengalihan pada prioritas yang lain gitu. Nah, artinya kalau di tahun keempat itu kita melakukan evaluasi, ada yang on track dan off track tadi, maka itulah kemudian pada tahun ini, di sini juga dituliskan, tahun ke-6 kan berarti udah Renstra yang baru nih, menjadi bahan penyusunan Renstra KL periode berikutnya gitu. Nah, ini dari mana yang bab 1 tadi secara khusus ya? Dari hasil evaluasi akhir kita, expose waktu di ujung tahun kelima, artinya seluruh program kegiatan dengan seluruh sasaran dan indikatornya sudah mencapai titik kulminasi atau titik akhirnya kan. Mas Irfan mau tambahkan sebagai bantuan? Oke. Nggak ada, cukup. Mungkin Ibu Riani sekiranya ada yang ingin didiskusikan. Ada yang raise hand ini Pak. Ada yang raise hand dari Ibu Ibu Ami. Ami. Ya, dari Ibu Ami. Silakan Ibu Ami. Mohon maaf Ibu, untuk suaranya belum terdengar. Oh, Ibu, suara sudah Ibu Ami. sudah Nah, terdengar? sekarang sudah terdengar. Ya, Iya. sudah terdengar. Iya, terima kasih atas kesempatannya Pak Irfan, Bu Winnie, dan Pak Martinus yang saya hormati. Jadi begini Pak, di lembaga saya saat ini sedang melaksanakan evaluasi Renstra yang mungkin kalau dari tadi lihat peraturan Bappenas sudah lewat ya Pak. Harusnya kan kalau evaluasi Renstra pelaksanaan itu di tahun ketiga, sedangkan saya baru tahun keempat nih Pak, karena menjelang penyusunan 2025-2029 seperti itu. Nah, yang ingin jadi kan kalau di tempat kami tuh Renstra ada 8. Yang tadi Bapak Martin sampaikan juga ada Renstra yang menjawab sasaran strategis, yaitu Renstra lembaga. Yang kedua yang menjawab sasaran program, itu Renstra kesekjenan. Kemudian yang menjawab sasaran kegiatan itu ada unit kerja, Renstra unit kerja gitu ya Pak. Di kita ada 8 Renstra. Nah, yang ingin saya tanyakan Pak, bagaimana sih kita mengevaluasi atau bisa menjawab apakah yang visi misi yang sudah kita tetapkan di 2020 sampai 2024 itu sudah berhasil gitu visi misinya, sedangkan kalau dari Lakip yang setiap tahun kita sampaikan kepada Menpan itu hanya menjawab di sasaran-sasarannya saja gitu. Itu sih Pak yang ingin saya tanyakan, bagaimana sih caranya gitu Pak, karena ini juga kita sedang melakukan evaluasi supaya dengan adanya Pak Martin kita juga ada tambahan ilmu juga nih Pak terkait evaluasi Renstra. Terima kasih, itu saja Pak. Terima kasih. Ya, makasih Bu Ami. Pertama, lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali ya. Oh, kita udah tahun T-2 baru tahu harus evaluasi. Kan tadi ketentuannya katanya mulai tahun kedua, ketiga sudah harus evaluasi ongoing itu. Atau monitoring bahasa kita. Nah, nggak apa-apa. Banyak juga yang lewat karena kesibukan daily managementnya gitu ya. Sehingga di dalam, sebentar saya coba buka instrumen apa, instrumen itu dikatakan di dalam Permen PPN itu minimal 1 tahun ini Bu, pasal 12 di Permen PPN 1 2023, evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan, evaluasi Renstra dilakukan paling sedikit 1 kali dalam 1 tahun sebelum berakhirnya periode rencana. Jadi syukur alhamdulillah ada klausul Bu yang menyelamat kita gitu ya. Jadi yang penting ada 1 kali dilakukan evaluasi gitu.
Walaupun idealnya tadi ada ongoing tadi. Itu yang pertama ya, Bu. Terus yang kedua, tadi ditanyakan, biasanya yang kita laporkan kan adalah capaian saja, gitu. Nah, tetapi tadi kita katakan atau menjawab pertanyaan Mas Irfan tadi dan Bu Dea yang sebelumnya, bahwa ada kesinambungan perencanaan yang diinginkan. Jadi, tidak hanya ujungnya saja, capai atau tidak capai, oke or not oke. Karena itu kan prinsip inspeksi gitu. Udah di ujung, not oke, buang gitu, atau rework, atau redo gitu ya. Tetapi ini kan sudah relatif terlambat, karena di ujung ditangkapnya. Maka, tidak hanya objek analisis kinerjanya atau capaiannya yang kita lakukan evaluasi, tetapi juga analisis bidang pembangunannya. Jadi dibedakan istilahnya, kalau ini kinerja capaiannya, yang ini bidangnya. Artinya, dalam konteks evaluasi itu, kita juga melihat waktu proses perencanaan itu, penentuan targetnya ada misleading enggak? Waktu kita menentukan indikatornya, ternyata indikatornya kelewat muluk. Nasib kita ditentukan oleh oleh suprasistem atau instansi lain gitu. Ya. Nah, itu kan semua menunjukkan ada yang perlu kita perbaiki dari rangkaian kegiatan perencanaan pada periode sebelumnya, dan ini adalah objek evaluasi gitu. Jadi kita menilai relevansinya substansi perencanaan kita. Kita menilai koherensinya, kesesuaian apa yang kita tulis sebagai rencana dan hasilnya. Kita menilai efisiensi penggunaan sumber dayanya. Kita menilai apakah target-target yang kita tadi tercapai atau tidak tercapai di poin A itu menunjukkan sebuah efektivitas atau kebetulan. Kita menilai dampaknya, kita menilai keberlanjutannya. Dengan kata lain, tidak hanya capai atau tidak capai, oke or not oke saja yang kita evaluasi, tetapi juga kita evaluasi konteksnya. Nah, maka pertanyaan Bu Ami tadi, saya sarankan secara konseptual teoritik ada sebuah model namanya model CIPP, Context Input Process Product Evaluation Model. Nah, jadi untuk evaluasi yang nomor 2 ini, ya, kita menilai dengan konteksnya benar nggak waktu Renstra sebelumnya kita susun. Jadi kita lihat juga sasarannya cocok enggak, sistematika sebab akibatnya tadi dari indikator sasaran strategis, indikator sasaran program, indikator sasaran kegiatannya itu nyambung nggak? Jangan-jangan jangka sembung naik ojek gitu. Satunya ke kanan, satunya ke kiri gitu, dan seterusnya. Jadi konteksnya kita evaluasi. Tetapi sumber dayanya juga kita evaluasi gitu. Jadi dengan bantuan model ini, ya, kita nanti bisa memenuhi objek evaluasi yang kedua. Jadi bukan hanya hasilnya yang kita evaluasi, tetapi juga proses perencanaannya. Gitu, Bu. Nah, detailnya saya kira nanti Mas Irfan itu sedang ngerjain evaluasi salah satu lembaga juga gitu. Dia lebih banyak tahu, makanya nguji saya tuh tadi Mas Irfan nih, pertanyaannya susah. Tapi saya mau ini nambahin tadi pertanyaan Mas Irfan itu ya. Kenapa perlu Silakan, Bang. dievaluasi? Karena kalau kita rencanakan ingin tercapainya di sini, lalu kita tidak pernah monitoring atau evaluasi ongoing tadi, dan tidak pernah evaluasi pada akhirnya atau ex post factor evaluation tadi, bisa-bisa terjadi begini karena gravitasi kan gitu. Karena banyak dinamika perubahan lingkungan internal dan eksternal. Oleh karena itu, kita harus selalu fine tuning ya, mengkalibrasi, melakukan bahasanya Permen Bappenas nomor 1 tadi adalah corrective action, mengembalikan deviasi-deviasi ini segera ke track-nya gitu. Ketika melenceng, kembalikan.
Nah, proses pengembalian, upaya mengembalikan inilah manfaat dari evaluasi, baik itu dilakukan ongoing dalam bentuk monitoring, maupun dilakukan secara ex post facto di ujung untuk keberlangsungan pada perencanaan periode berikutnya. Gitu ya, semoga bisa menjawab Bu Ami, Bu Dea, termasuk pertanyaan Mas Irfan yang susah tadi. Bagaimana Bu Ami? Sudah Terima cukup kasih. pada pendapat? Ya, sudah cukup. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih Bu Ami. Mungkin ada satu pertanyaan lagi ya Mas Irfan. Ini dari di kolom chat Zoom, ada dari Ibu Oktarina Kemenperin. Pertanyaannya, rencana kerja merupakan turunan dari rencana strategis. Bagaimana cara mengontrol rencana kerja balai-balai Kemenperin supaya terrealisasi dengan sesuai perencanaan? Apakah ada tools-nya? Ini dalam hal monitoring, Pak. Oke. Apakah ada tools-nya? Zaman digital ada. Kami sendiri di CCG ya, itu punya tools yang kami sebut dengan Spekta. Ini saya masukkan. Sudah keluar ya di layar ya? Aplikasinya kira-kira seperti ini. Nah, kita bisa lihat di perusahaan kami ini udah akhir Oktober nih performanya jelek tahun ini. Karena target nilai 100% itu kan 3. Jadi kita performance-nya itu 60%-an lah kira-kira. Nah, ini kita bisa unit-unit kerjanya bisa terpantau Bapak Ibu sekalian. Ya, dan ini adalah sebuah aplikasi yang real time. Nah, kenapa? Contohnya misalnya human resource ya, Biro SDM. Itu angkanya agak bagus nih, 2,39 dibanding pencapaian dari kementeriannya misalnya atau lembaganya gitu. Nah, ini semua datang dari mana? Dari sasaran-sasaran. Ya, jadi misalnya kita lihat level lembaga di bulan 9, sekarang bulan 10 ya. Bulan 10 belum ada hasil ya, masih ongoing. Bulan 9 berarti. Nah, lihat ada yang merah-merah ini tidak tercapai. Tapi yang ada yang hijau satu, ini enhanced new market, misalnya kita lihat ini tercapai. Inilah indikatornya, ini targetnya, ini aktualnya gitu. Pencapaian ini kalau kita lihat, kenapa tidak ada? Oh, di sini. Sorry. Pencapaian misalnya kami ingin mempunyai kementerian, lembaga, Pemda, klien Pemda, lembaga yang baru. Nah, ini semua definisinya dari target-target sasaran itu. Dan kita lihat, ini targetnya, yang biru adalah pencapaiannya. Jadi kita bisa melihat bahwa is a good news untuk sasaran yang ini. Nah, siapa yang terlibat, itu departemen atau balai-balai mana, unit kerja mana, itu bisa kelihatan di sini. Dan unit kerja itu ada yang bagus dan juga ada yang misalnya di sini dia pencapaiannya 0, tidak baik gitu. Jadi kalau ditanya apakah ada alatnya, ada alatnya seperti ini sampai dengan inisiatif strategisnya sekalipun kalau kita lihat di level balai ya atau unit kerja misalnya di marketingnya. Nah, ini misalnya tender, partisipasi tender, itu aktualnya 7, ininya targetnya 14. Strategik inisiatifnya tidak ada. Gitu. Coba kita lihat. Yang ada strategik inisiatif. Ini juga tidak ada. Jadi, apa improvement program yang akan mereka lakukan, itu akan terlihat di dalam inisiatif-inisiatif ini kalau ada
Bu, gitu ya. Nah, sampai dengan SKP individu itu bisa terlihat. Jadi sasaran lembaga turun kepada sasaran unit kerja sampai dengan sasaran individu, semua SKP-nya semua akan terlihat gitu. Ada yang bagus, ada yang jelek. Saya termasuk bagus ya. Mas Irfan termasuk yang jelek gitu. Sebagai contoh, Bapak Ibu. Jadi kalau ditanya, ada nggak tools-nya? Ada. Apakah kita bisa mengendalikan sasaran-sasaran yang sudah diturunkan dari renstra lembaga kepada renja tiap unit kerja sampai SKP individu? Jawabnya bisa gitu. Pertanyaan dari siapa tadi? Ibu Oktarina. Nanti konteks saja Mas Irfan atau Mbak Winnie bisa dijelaskan lebih detail Bu Oktarina. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Martin atas jawabannya. Tadi sudah disimulasikan juga terkait mungkin monitoring rencana kerja sampai sasaran individu. Baik, selanjutnya ada apa Mas Irfan? Agenda kita selanjutnya. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke sesi selanjutnya ya. Oke, saya mengucapkan terima kasih dulu kepada Pak Martin terhadap sharing knowledge-nya dan diskusi pada siang hari ini. Mungkin nanti bagi Bapak Ibu sekalian yang masih ingin bertanya atau baru kepikiran pertanyaannya pas sudah pulang misalkan, itu silakan bisa mengikuti webinar-webinar kami berikutnya atau mungkin bisa juga menghubungi di media sosial kami di @kokdosenti_ccek. Baik, terima kasih Pak Martinus atas sharing-sharing pada siang hari ini. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke sesi kuis, di mana tadi sudah dijanjikan di awal ya oleh Mbak Winnie bahwa kita akan membagikan door prize nih Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi bagi Bapak Ibu sekalian nantinya saya dan Mbak Winnie akan membacakan kuis ya tentunya seputaran materi yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Martinus. Bagi Bapak Ibu sekalian yang bisa menjawab pertanyaan dari kami bisa mendapatkan door prize dari kami. Nanti silakan ya Bapak Ibu sekalian bisa raise hand setelah saya dan Mbak Winnie persilahkan. Nanti silakan dijawab dan apabila jawabannya tepat maka bisa mendapatkan door prize dari kami. Oke, sudah siap ya? Oke, baik mungkin pertama dari saya dulu nih Mbak Winnie ya. Semoga Boleh. semoga mudah ya. Sepertinya mudah sih harusnya karena tadi berkali-kali sudah diulang-ulang. Baik, pertanyaan dari saya adalah sebutkan 2 macam analisis yang harus dilakukan dalam dalam evaluasi rencana strategis. Jadi kan tadi ada 2 analisis tuh kalau di Permen 41 2023 ada 2 mode analisis yang harus dilihat, analisis bla 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 dan analisis bla bla bla. Nah, mungkin ada yang bisa menjawab kira-kira 2 macam analisis yang digunakan untuk mengevaluasi rencana strategis. Mungkin bisa nyontek juga di materi yang sudah dibagikan. Jika Bapak Ibu tahu jawabannya bisa raise hand nanti setelah saya dan Mbak Winnie persilahkan. Jadi saya nggak bisa ikut jawab ya Mas Irfan ya? Oh, nggak bisa dong Pak. Masa door prize-nya buat apa? Iya. Kalau gitu saya sambil pamit ya Bapak Ibu, terima kasih banyak Oke. atas partisipasinya. Nanti kita diskusi lagi di waktu kesempatan yang lain. Terima kasih. Silakan lanjutkan Mas Irfan. Oke, baik. Ya baik, saya ulangi kembali ya pertanyaannya. Sebutkan 2 macam analisis yang harus dilakukan dalam evaluasi rencana strategis. Nah, silakan Ibu Ibu Ninin dia. Ninin Diah dari Bapeten, silakan. Izin jawab aja ya Mas ya, karena tadi ngikutinnya juga separuh-separuh. Mungkin ini terkait Ya. dengan analisis untuk capaian kinerjanya dan Ya. analisis untuk pembangunannya. Artinya ini untuk terkait dengan RKP-nya ya, yang ada di RPJMN ataupun di RPJPN. Oke, baik. Betul sekali ya. Tapi istilahnya adalah analisis kinerja pembangunan dan analisis bidang pembangunan di mana Ya. kita melihat capaian kinerjanya dan juga melihat dari konstruksi rencana strategis itu sendiri. Baik, selamat Baik, selamat Ibu ya Mbak ya. Ninin. Nanti akan ada panitia menghubungi terkait door prize yang akan diberikan. Ya mungkin kita bisa kasih 1 pertanyaan lagi ya nih Mbak Winnie. Silakan Mbak Winnie. Ya, baik. Pertanyaan kedua Bapak Ibu, silakan nanti bisa cepat-cepatan untuk jawab ya. Pertanyaannya cukup gampang sepertinya, yaitu sebutkan karakteristik strategis. Tadi juga udah digambarkan oleh Pak Martin ya, pakai rentang nilainya. Ada clue-nya, ada 3. Sebutkan karakteristik strategis. Apa saja? Tadi ada 3 ya Mas Irfan. Mungkin tadi ada di PPT itu yang bulat-bulat ya.
Silakan Bapak Ibu yang tahu jawabannya. Oke, Ini ada Mbak dari Nadiar Ibu ini. Nadiar. Ibu Nadiar, Iya, ya Ibu Nadiar. izin untuk karakter yang strategis pertama adalah jangka panjang, kemudian dia sifatnya berorientasi dan juga komprehensif atau menyeluruh. Kalau nggak salah. Halo? Mohon maaf Ibu kurang kedengaran. Ibu, mohon maaf suaranya kurang jelas, Bu. Bisa diulangi? Oh, oke. Jadi satu jangka panjang, kedua menyeluruh atau komprehensif, yang ketiga prioritas. Ya, oke, benar sekali Ibu Nadiar Oke, untuk jawabannya. Selamat ya kepada Ibu Bapak Nadiar. Ibu. Nanti akan ada teman-teman panitia yang menghubungi. Baik, Bapak Ibu, tidak terasa ya, kita sudah di penghujung acara, Mas Irfan. Kita masuk pada agenda selanjutnya, itu sesi foto bersama. Dimohon untuk kesediaan Bapak Ibu untuk bisa open kamera. Nanti untuk fotonya akan kami upload di sosial media kami ya, Bapak. Oke, baik. Yang belum open kamera mungkin bisa open kamera, Bapak Ibu. Nanti akan saya pandu. Oke, kita mulai. Bapak Ibu boleh berikan senyum terbaiknya, atau gaya bebas boleh. 3, 2, 1. Oke, sekali lagi ya Bapak Ibu. 3, 2, 1. Oke, terima kasih Bapak Ibu atas kesediaannya. Baik, kami mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Pak Martinus ya karena sudah bersedia sharing dengan kita pada siang hari ini, dan juga tentunya saya dan Mbak Winnie mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah berkenan hadir pada acara webinar siang hari ini. Nah, seperti tadi disampaikan di awal ya Mbak Winnie ya, bahwa webinar ini akan dilaksanakan setiap bulan. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa nih mendapatkan informasi terkait webinar kami di Instagram @cognoscenti_ccg. Nah, tentunya penasaran kan siapa kira-kira pembicara berikutnya? Ikuti media sosial kami untuk informasi selanjutnya ya. Baik hadirin sekalian, demikianlah Cognoscenti webinar dengan tema evaluasi rencana strategis. Kami sebagai MC mohon maaf jika terdapat salah kata dan kekurangan dalam pelaksanaan webinar kali ini. Nah, mungkin tadi karena Mbak Winnie buka dengan pantun ya, saya tutup dengan pantun juga ya Mbak Winnie. Oke, baik. Pantun ya Bapak Ibu sekalian. Jalan-jalan ke Kota Padang. Cakep, Jalan ke Padang naik perahu. cakep. Sudah datang, sampai bertemu di lain waktu. Stay safe and keep healthy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu Terima kasih sekalian. Bapak Ibu. Terima kasih.